Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gedung Rektorat ITB dalam rangka untuk penyampaian konfirmasi ya dari klarifikasi dan konfirmasi dari ITB berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan yang beberapa waktu belakangan ini cukup ramai terkait dengan uang kuliah tunggal di ITB dan bagaimana mekanismenya maupun bagaimana penyelesaiannya begitu ya. Nah, jadi selamat datang sekali lagi baik Bapak Ibu yang sudah hadir secara luring di Gedung Rektorat ini dan juga saya ingin menyapa teman-teman wartawan yang juga hadir secara daring ya. Ada tercatat ada 20 orang di daring dan 40 orang di luring. Nah, depan kita, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya Taufik Hidayat, saat ini sebagai pelaksana harian Sekretaris Institut yang kebetulan Profesor Wijaya Martokusumo sedang tugas di luar negeri. Dan di sebelah kanan saya adalah Profesor Muhammad Abduh, beliau adalah Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan, didampingi oleh Dr. Anas Ma'ruf, beliau adalah Direktur Keuangan ITB. Ya. Nah, jadi tadi mungkin sudah dibagikan mengenai siaran pers kami, nanti akan ditambahkan sedikit oleh Profesor Abduh ya, dan kemudian kita akan bisa lakukan tanya jawab. Tapi sebelum itu, saya mendapat pesan dari Ibu Rektor yang juga mohon maaf hari ini tidak bisa hadir karena sedang ada tugas juga keluar kota ya, ke Jakarta tepatnya. Jadi Ibu Rektor secara khusus memberikan pesan kepada kami untuk disampaikan kepada para wartawan, yaitu isu mengenai uang kuliah tunggal tersebut. Izinkan saya membacakannya. Poin pertama, ya mohon maaf kami barangkali kurang sensitif ya, sehingga di laman perwalian membuat kaget, sehingga isu stigma pinjol yang lebih mencuat. Padahal Dana Cita hanyalah salah satu dari banyak cara bantuan pendanaan kuliah di ITB. Lengkapnya ada di laman Direktorat Kemahasiswaan. Sudah ada sosialisasi juga di rapat koordinasi rutin, tetapi memang kami sedang terus memperbaiki sistem untuk komunikasi efektif dengan warga. Kemudian yang kedua, opsi ini bisa untuk kebutuhan mahasiswa tertentu, misalnya MBA, program profesi, dan lain sebagainya, yang berinvestasi bagi karir mereka. Tentu bukan untuk mahasiswa S1 yang kurang mampu, tidak akan lolos review dari lembaga non-bank tersebut. Yang ketiga, ITB terus berkomitmen untuk pendidikan berkualitas dan memperluas akses pendidikan melalui multikampus. Sebagai contoh, program kampus Cirebon, yaitu sudah dibuka secara resmi sejak beberapa waktu yang lalu. Kemudian keempat, ITB mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang mendonasikan beasiswa hingga mencapai angka 80 miliar rupiah untuk 7.900 mahasiswa pada tahun 2023. Nah, beliau-beliau ini, para donatur, telah kami apresiasi setiap tahun di acara Malam Apresiasi Mitra Kemahasiswaan. Yang kelima, untuk mahasiswa tidak mampu, sudah ada subsidi melalui KIPK, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah, 20% tiap angkatan. Dan subsidi pemerintah melalui bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum, ya, BPPTNBH. Yang keenam, kami mendukung konsep student loan tanpa bunga yang sedang dibahas di Kementerian Keuangan. Dana student loan diharapkan membantu adik-adik mahasiswa generasi berikutnya. Setelah penerima loan lulus dan bekerja, mereka dapat mengembalikan dana tersebut. Demikian yang ingin kami sampaikan terkait dengan pesan Ibu Rektor pada Bandung 31 Januari 2024. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan Pak Abduh untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu sekalian, para wartawan yang hadir di ini gedung namanya Annex ya, lantai 3 dan juga yang mengikutinya di Zoom ya, online. Bapak Ibu sekalian, ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Rektor, ya yang pertama ingin disampaikan adalah permohonan maaf terkait dengan adanya hingar-bingar ini begitu ya, karena memang adanya mungkin salah tafsir ya, karena informasi yang belum bisa kita sampaikan secara lengkap. Dan mungkin ada kekagetan juga karena memang saat ini Bapak Ibu sekalian kita sedang mengembangkan sistem mulai
daripada keuangan yang secara terintegrasi dan kita mau integrasikan dengan sistem-sistem lain. Ya, salah satunya paling penting adalah sistem akademik ini, di mana apa yang terkait dengan keuangan harus berhubungan juga dengan akademik dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, tentunya ini juga kita coba untuk melakukan sebenarnya yang best practice atau bisnis yang biasa dilakukan sebenarnya di perguruan tinggi lain, bahwa jika ada terkait dengan masalah piutang ya, tentunya kita harus concern karena ini kan masalah laporan keuangan, kemudian juga masalah nanti diperiksa oleh kita tuh diperiksa oleh banyak auditor ya, auditor misalnya internalnya Irjen, kemudian juga ada KAP ya, KAP independen, dan juga seperti BPK itu selalu mengecek kami. Dan tentunya hal-hal seperti ini akan selalu meminta kita untuk memperbaiki sistem. Ya, salah satunya adalah mengingatkan ya kepada orang tua dan mahasiswa yang berkomitmen sebenarnya membayar ya untuk biaya perkuliahan itu untuk ya melaksanakan tugasnya. Tentunya kita nggak secara frontal ya melakukannya untuk eksekusinya, tetapi tentunya secara bertahap. Ini juga kita sudah tahapan yang kesekian kalinya, tetapi memang nampaknya ini sangat apa istilahnya ya, mungkin mendadak mungkin ya, mendadak dari segi kepada orang-orang yang bersangkutannya begitu ya. Karena biasanya memang kita berikan semacam kelonggaran-kelonggaran. Tetapi nampaknya pendidikan kita harus selalu ya di mana-mana aktivitas kita itu berhubungan dengan akademik juga ya, mendidik mahasiswa dan juga orang tua, bahkan juga mungkin publik ya. Nah, berkaitan dengan ini kebijakannya adalah sebenarnya ITB terbuka kepada semua mitra ya, keuangan yang untuk bekerja sama dengan kami ya, untuk bagaimana kita bisa membantu pendidikan ini menjadi lebih baik. Dan sebenarnya alternatif itu ada semua ya, mulai dari kita istilahnya kewajiban ya Bapak Ibu sekalian, kalau kepada mahasiswa orang tua yang sudah memang pasti memiliki masalah ekonomi, kita akan bantu. Dan itu sudah selesai sebenarnya, kecuali ada beberapa misalnya datanya tidak akurat ya, atau mungkin misalnya dia mengambil apa istilahnya prodinya yang memang sebenarnya bukan disubsidi dan seterusnya. Tentunya itu harus ada sebuah upaya yang lebih lanjut ya, mengkonfirmasi. Kami senang sekali sebenarnya dibantu oleh mahasiswa ya, keluarga mahasiswa, terutama istilahnya apa ya, divisi Kesma ya, divisi Kesra ya, kesejahteraan mahasiswa itu membantu mengidentifikasi mungkin dari segi fakta dokumen, mungkin ketika dimasukkan orang tuanya mungkin saat itu sedang masih mampu ya, tapi bisa saja kan terjadi di tengah jalan tiba-tiba dia ada musibah atau kendala-kendala, sehingga memang harus ada update lagi. Nah, teman-teman daripada mahasiswa ini sangat membantu sekali dan tentunya kita sangat berterima kasih kepada itu, sehingga kita mengidentifikasi yang benar-benar harus kita bantu, kita bantu. Lain juga adalah teman-teman alumni ya, filantropi ya, dan juga mitra-mitra kerjasama yang memberikan bantuan beasiswa. Tadi disampaikan sangat banyak sekali ya, sekitar 80 miliar lebih, dan untuk sekian ribu mahasiswa ya beasiswanya ini. Dan tentunya akan terus banyak ya. Dari dulu sebenarnya program beasiswa ini kita aktifkan, yang awalnya adalah terpisah-pisah atau terpencar-pencar ya, di setiap unit ada begitu. Kita lakukan secara sentralisasi sehingga ketahuan gitu ya, siapa saja yang menerima double misalnya ya, itu tidak akan terjadi lagi. Dan juga kita bisa apresiasi, tadi disampaikan ada malam apresiasi kepada para mitra tersebut ya. Nah, jadi terkait dengan teman-teman ataupun orang tua yang memang memiliki permasalahan ekonomi, tentunya kita akan bantu, dan itu adalah tugas kita, terutama untuk pendidikan S1, Bapak Ibu sekalian ya. S1 ini ataupun sarjana ini merupakan istilahnya public goods ya, merupakan kewajiban negara sebenarnya, dan kita sebagai bagian daripada organisasi pemerintah ya memang wajib membantu itu. Tetapi bagi orang tua ataupun anak-anaknya yang memang mampu
dan mungkin berlebih, tentunya kita harapkan juga sebenarnya bantuannya justru kepada mereka untuk membantu juga teman-temannya yang lain yang memang kekurangan. Waktu itu pernah kami sampaikan kampanye istilahnya pay forward gitu ya. Jadi kalau mereka membantu memberikan misalnya istilahnya sumbangan ya, SPI ya namanya. SPI itu kita akan gunakan untuk beasiswa teman-temannya yang lain. Nah, tetapi memang ada juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari orang tua maupun mahasiswanya yang di tengah jalan mengalami masalah. Tetapi sebenarnya dari awal sebenarnya masuk dalam kategori yang istilahnya UKT-nya tinggi, ya UKT-nya tinggi. Nah tentunya ini juga harus kita address juga ya, karena hidup kan pasti ada naik dan turunnya ya, dan tentunya address itu harus kita komunikasikan. Nah misalnya kemarin kan ada informasi Bapak Ibu sudah tahu semuanya ada sekian ratus orang mahasiswa yang belum bayar begitu kan. Tentunya ini harus dikomunikasikan dan kami komunikasikan sudah lama sekali sebenarnya. Pak Anas ini termasuk yang sudah membuat Zoom sampai mengundang 1.000 orang lebih begitu ya. Tapi yang memang komunikasinya memang belum nyampe kan gitu ya. Jadi sehingga kita harus lakukan lagi. Jadi ada memang setelah kita umumkan begitu membayar ya, mungkin terlupa ya, mungkin juga alhamdulillah sudah bisa kembali lagi kondisi ekonominya. Awalnya 700 itu kemarin sudah jadi berapa? 180-an ya. Jadi 180-an. Artinya apa? Kita apresiasi kepada para orang tua dan mahasiswa yang setelah kami dekati dengan tidak bisa mengakses kepada perwalian itu langsung sadar begitu dan tergugah untuk membayar. Dan saya pikir itu adalah bagian yang kita harus apresiasi. Nah, tapi masih ada yang tersisa ya. Nah, yang tersisa itu kami juga tentunya kemarin kebetulan rektor dan mahasiswa bertemu sore hari ya. Pak Anas juga ikut, Pak Taufik ikut nggak? Ikut juga. Ya, kebetulan saya tidak ikut serta, di mana memang sudah dibicarakan bahwa teman-teman yang 180-an orang ini akan mendapatkan pendaftaran yang khusus. Karena memang pendaftaran kita kan sistem agak sulit untuk di backdoor ya, karena kita sistem harus jalan sehingga memang kita tunda pendaftarannya. Tapi itu adalah kesepakatan yang sudah disampaikan di pertemuan rektor dengan mahasiswa. Dan istilah kemarin permintaan mahasiswa terkait dengan istilahnya pinjol ya, itu sudah tidak ada lagi, tidak dimunculkan lagi karena memang waktu itu juga disampaikan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dana cita tersebut. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita fokus ke dana cita ini adalah sebuah inovasi dari finansial dan teknologi, dalam hal ini IT, yang ada di kita begitu ya, dan memang terawasi ya, terregulasi oleh OJK, tapi memang betul OJK pun kewalahan dengan terlalu cepatnya teknologi ya berkembang gitu ya, sehingga istilah pinjol ini bukan main. Kami mendengar setiap tahun ya Pak Anas 1.000 pinjol ilegal itu ditertibkan oleh OJK. Mungkin mohon konfirmasi kepada OJK ya terkait dengan angka-angka seperti ini. Tapi kami mendapatkan informasi ini dan rasanya hanya 101 ya yang memang diizinkan. Nah, terkait dengan ini pun Bapak Ibu sekalian, kami dengan Dana Cita setelah munculnya isu-isu terkait ini, kami juga berkoordinasi. Dana Cita pun dipanggil oleh OJK ya pada saat itu dan dicek apakah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak, dan tidak ada isu. Bapak dan Ibu sudah lihat juga ada press release dari OJK. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, kami memang sebenarnya terbuka kepada siapapun fintech yang memang ingin bekerja sama dengan kami senang sekali sebenarnya. Kenapa? Kami kan Institut Teknologi ya Bapak Ibu sekalian. Kami kalau ada teknologi-teknologi terbaru, ya meskipun itu di bidang finansial, ya keuangan, kami senang sekali ya untuk kita justru bekerja sama mengadopsi. Karena tentunya kan kita harus
terus jalan ya, berkembang terus, dan teknologi ini makin lama makin berkembang. Nah, kami apresiasi karena salah satunya adalah mereka menyediakan yang tidak disediakan oleh lain-lain, yang mungkin akan menjadi pasar daripada orang tua ataupun mahasiswa yang memang memerlukan itu. Kalau kita lihat pendidikan kita, Bapak Ibu sekalian, kan bukan hanya S1 saja ya, ada S2, ada S3. Orang tua itu kalau memasukkan mahasiswanya ke ITB itu harapannya itu kalau sudah lulus maka akan menjadi sukses ya, begitu ya. Tentu kita senang sekali kalau punya mahasiswa yang sukses. Dan harapannya sebenarnya kan dengan kesusahan itu yang dilakukan ketika sekolah itu adalah sebuah investasi ya. Jadi pandangan bahwa sekolah itu harus dibiayai itu merupakan bagian daripada investasi. Bagi orang tua yang mampu melihat pandangannya seperti itu. Demikian juga mahasiswa-mahasiswa yang setelah lulus S1 dan ingin dia sebenarnya meningkatkan lagi kapasitasnya dalam ilmu pengetahuan, mereka sekolah lagi, ya. Dan mereka juga menganggapnya itu adalah sebuah investasi. Mungkin ya 2 tahun tidak melakukan apa-apa gitu ya, sekolah dulu ya. Tapi setelah itu tentunya dia akan mendapatkan nilai yang lebih ya, nilai yang lebih, dan tentunya itu akan kembali lagi. Sehingga memang student loan istilahnya ya, student loan itu sesuatu hal yang ada untuk pasarnya begitu ya. Kita tahu kalau di negara-negara lain itu sudah berkembang meskipun ada beberapa yang bermasalah seperti di Amerika ya. Tetapi itu adalah sebuah hal yang praktek yang terjadi di mana-mana. Memang di Indonesia ini belum ada student loan yang disediakan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau draftnya, kemudian diskusi-diskusinya sudah lama sebenarnya. Nah, kemarin juga kami dapatkan informasi, ya terima kasih juga kepada Dikti dan juga Kementerian Keuangan yang sudah mulai lagi membicarakan tentang student loan ini, yang tentunya sesuai dengan amanat yang ada di Undang-Undang Dikti tahun 12 nomor 12 tahun 2012, yaitu untuk mahasiswa yang memiliki permasalahan ekonomi itu disediakan. Salah satunya adalah pinjaman tanpa bunga, yang itu merupakan opsi yang sampai sekarang mungkin belum ada. Tetapi saya pikir ya mungkin belum ada karena memang kondisinya belum memungkinkan. Tapi mungkin sekarang dengan sistem IT-nya yang sudah sangat baik ya, untuk kita bisa mengecek, tentunya akan lebih mungkin juga dilaksanakan. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, kenapa kami juga bekerja sama dengan Dana Cita? Ya tentunya satu, kami melihat ada pasar yang mungkin dibutuhkan ya untuk mahasiswa dan orang tua di ITB untuk bisa menggunakan tersebut ya. Dan kami justru dengan bekerja sama, kami lebih yakin daripada mahasiswa itu meminjam secara online ke tempat lain yang justru kami tidak bisa kendalikan ya. Tidak bisa kendalikan itu bagaimana? Kami bisa akses datanya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami tahu siapa yang meminjam, berapa besar pinjamannya. Dan nanti tentunya kalaupun terjadi misalnya dia gagal bayar, kami pun sudah tahu seperti apa. Dan sebagai informasi, yang meminjam pun tidak banyak, hanya 10 orang ya. Dengan baru-baru ini begitu, dan semuanya baru-baru ini, dan itu pun lebih banyak adalah mahasiswa pasca sarjana, bukan mahasiswa sarjana. Ya, adapun mahasiswa sarjana pun adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang UKT-nya tinggi. Jadi ini Dana Cita memang bukan pasarnya buat orang tua ataupun mahasiswa-mahasiswa yang memiliki ekonominya lemah. Insya Allah kalau yang memiliki permasalahan ekonomi, ITB akan membantu dengan upaya-upaya yang sudah kita set up semuanya. Jadi itu tambahan dari saya, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar diskusi, kami terima pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih. Mungkin Pak Anas nanti saja ya. Dan baik, jadi ini karena memang sesi tanya jawab untuk para wartawan, jadi kami buka yang pertama di luring ini ya. Saya persilahkan mungkin 3 orang pertama dan kemudian menyampaikan dari media mana. Ya. Baik, dari nomor 1, nomor 2 ya, nomor 3 ya. Silakan dulu Pak, sama dari media mana? TV One ya Pak.
ketika mahasiswa itu tidak bisa membayar UKT yang diberikan oleh pihak kampus ITB dan harus melakukan itu mahasiswa disarankan untuk cuti. Itu bisa dijelaskan lalu dan mahasiswa juga menyayangkan terkait dengan bunga dana cita yang terlalu besar 12.500.000 dan mengembalikan 15 juta. Sedangkan ini menjadi sebuah institusi pendidikan. Nah, kenapa alasannya bunga itu sampai sebegitu besar yang dikatakan oleh mahasiswa? Sekian, Pak. Baik. Dicatat, silakan Pak tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Debbie Sutrisno dari IDN Times. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya lebih detail kepada berapa besar kebutuhan dana operasional ITB selama 1 tahun perkuliahan dibandingkan dengan UKT. Karena kan yang kita tahu ada dana dari APBN, terus ada dana dari UKT atau BPP, kemudian ada dana juga dari beasiswa dan lainnya. Nah itu proporsionalnya berapa, sehingga kebutuhan ITB dari UKT itu sebenarnya berapa. Karena kan mungkin banyak orang yang di luar menilainya bahwa ya APBN harusnya udah cukup untuk membiayai, tapi ternyata kan kalau tidak salah saya baca-baca itu 1/3 dari UKT apa ya untuk membiayai. Nah itu kebutuhannya berapa dari UKT tersebut dan kalau ketiga yang tidak bayar itu kalau tidak salah banyak yang dari Mandiri juga ada ya Pak ya yang tidak bisa. Nah keputusannya seperti apa karena informasi yang saya dapat itu hanya reguler saja yang akan mendapatkan penangguhan, sedangkan yang mandiri dan internasional ini tidak akan ada dapat penangguhan. Nah, saya bantu detailnya berapa jumlahnya mahasiswa yang kemungkinan akan cuti, karena kalau nggak salah kemarin ya Pak penutupannya tanggal 30. Baik, terima kasih. Yang ketiga tadi, ya silakan Pak. Izin Pak, saya Ramadi dari Kumparan. Ya kalau dari 10 mahasiswa yang baru mengajukan yang mengajukan pinjaman melalui si PT Dana Cita ini, ada berapa yang menunggak sampai sekarang? Terus apakah ketika mereka meminjam ini terus mereka nggak mampu membayar, apakah ada denda yang dikenakan kepada mahasiswanya? Terus juga untuk besarannya berapa sih itu yang dipinjam oleh si mahasiswa itu dari yang yang 10 orang ini? Terus yang terakhir untuk sekarang kan isu mengenai dana cita ini kan cukup ramai. Nah ini untuk kedepannya apakah ada rencana dari ITB untuk memutus kerjasama dengan dana cita? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak dari Kumparan. Jadi Pak Abdul barangkali langsung bisa dijawab ya. Baik, ya. Yang dari TV One dulu ya tadi. Ya, jadi memang kalau kita lihat tadi disampaikan di awal ya, ataupun di dalam apa istilahnya ini press release-nya ya, memang kita lihat bahwa itu ada semacam ya seseorang ya mencoba-coba ya istilahnya ngulik-ngulik ya kemudian menyampaikannya ke publik ya. Jadi tentunya apakah itu semuanya seperti itu ya. Ya tentunya begini, satu bahwa setiap orang tadi ya dipersilahkan saja mencoba itu. Tetapi kan kasusnya seperti apa tergantung pada kondisinya daripada mahasiswa ataupun orang tua tadi yang kebutuhannya berapa. Kan tidak selalu misalnya semua disimulasikannya full berapa 1 tahun, ada yang bisa 6 bulan. Tentunya itu kan akan berbeda juga simulasinya. Dan terkait dengan masalah pilihan kenapa kok jadi milih Dana Cita, tentunya orang tua harusnya punya rasional juga ya. Nah, kenapa memilih? Ini terkait juga dengan jumlah yang tadi 10 orang ya. Tentunya kan tidak semua orang sudah ke sana gitu kan ya. Tentunya alternatif-alternatif lain yang kita sediakan juga Pak. Itu juga harusnya kan digunakan. Contoh misalnya untuk kartu kredit ya, kartu kredit dari perbankan itu banyak juga yang menggunakannya ya. Jadi mungkin bisa saja orang tua tersebut tidak bisa akses kepada yang kartu kredit begitu ya, tapi ya akhirnya coba yang situ. Dan tentunya pilihan mengenai besar bunga dan sudah ada, tentunya itu menjadi konsekuensinya. Dan sebagai informasi juga disampaikan oleh OJK bahwa OJK itu mencantumkannya adalah memang sampai maksimum 3% per bulan, itu maksimum ya. Tetapi Dana Cita ini tidak sampai ke sana. Dan tentunya ini akan tergantung kepada masalah perhitungan risiko ya daripada perusahaan Dana Cita tersebut ya. Dari segi kalau kitanya tidak benar istilahnya kalau
punya masalah terus langsung ke sana. Ya enggak lah, itu terlalu naif ya. Berpikiran seperti itu terlalu naif. Tadi kan banyak sekali upaya-upaya kalau memang punya masalah dikomunikasikan apa masalahnya. Misalnya contoh tadi saya lupa. Oke, kalau lupa dibayar gitu kan ya. Oh, orang tua saya tiba-tiba meninggal. Misalnya begitu ya. Oh, kita bisa cari teman-teman alumni yang bisa membantu, ya kan? Tapi kalau tidak ada informasi, nah, silahkan. Ini ada pilihan-pilihan kan gitu ya. Sampai tadi cicilan pun kita diokekan. Artinya mencicil tuh misalnya jadi harusnya bayarnya 12,5 gitu ya, 12,5, tapi 3 bulan itu pun ada begitu ya. Yang penting kan ada niat baik untuk melakukan pencicilan tersebut ya, dan kita mengapresiasi hal tersebut. Jadi sebenarnya balik lagi kepada pertanyaan tadi, itu lebih kepada pilihan ya, mau berapanya kan. Ini kenapa kau milih ini gitu ya, tentunya harus ada pertimbangan di belakangnya, bukan dan ITB tidak mengharuskan harus ini kan, enggak begitu gitu kan ya. Jadi saya pikir itu bebas, seperti kebebasan juga orang yang tadi mencoba melakukan simulasi kemudian disampaikan ke masyarakat gitu ya. Oke, ya. Ya enggak bukan utama ya. Jadi alternatif itu, dan emang salah satunya cuti itu masuk akal juga ya. Karena memang diperbolehkan cuti, dan cuti itu akhirnya tidak bayar. Tidak bayar sama sekali biayanya. Dan di dikti pun tidak dihitung sebagai masa studi. Ya, jadi meskipun dia cuti misalnya 1 semester, bukan berarti terus jadi dia hilang 1 semester, tidak dihitung. Jadi dia justru tidak dicatat dalam sistem di PD Dikti. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, pencatatan mahasiswa siapa yang aktif di setiap semester itu ada datanya di kementerian, gitu ya. Jadi kalau kita salah-salah di situ, punya sistem sendiri, nggak bisa masuk ke sana. Ya, jadi itu adalah alternatif. Ya, silahkan jika memang ya sudah, misalnya ini misalnya ya sudah, saya mau kerja dulu, bagus kan ya, dia punya upaya ya, saya kerja dulu, saya sudah kerja, nanti saya sekolah lagi, bagus kan ya. Kemudian oh ya sudah, saya coba misalnya kontak alumni, ya kan, kontak alumni misalnya, oh ya tolong dibantu dong, ini nanti saya kerja setelah selesai lulus, saya kerja di perusahaan Anda. Itu banyak sekali sebenarnya alternatif tersebut. Memang kita kan nggak mungkin dalam situs misalnya harus begini, itu kan sesuatu hal yang bisa dikomunikasikan kalau mereka memang punya niat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, betul. Kami sebenarnya menunggu Pak. Jadi waktu itu nanti Pak Anas cerita pernah buat Zoom ya, diundang yang berapa, kemudian yang hadir berapa ya. Coba mungkin Pak Anas mungkin tambahkan. Baik, terima kasih Pak Abdul, rekan-rekan wartawan yang saya hormati ya. Jadi pada bulan November sebetulnya kami sudah mengundang sekitar 1.100 mahasiswa yang memiliki tunggakan dan potensi bermasalah pada semester ini, dan pada saat itu hadir sekitar 311, dan dari 311 ini barangkali mereka lah yang juga merelay kembali kepada teman-teman yang tidak hadir. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat, dari 700 yang barangkali menunggak sama sekali belum membayar, per kemarin sore itu ada 182 mahasiswa yang bermasalah, dan kami sudah menghitung jumlah beasiswa yang sudah diterima di ITB itu mencukupi untuk mengatasi dari 182 mahasiswa itu. Nah, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Sebetulnya berapa sih pemasukan ITB dari UKT? UKT itu yang kami terima kira-kira adalah 33% dari total belanja ITB. Kemudian kami terima dana dari APBN itu sekitar 29%. Sisanya 38% itu kami sebagai PTNBH mencari sendiri dananya. Bisa lewat hibah, bisa mengejar kerjasama, bisa dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, dan yang terakhir
kami juga diperbolehkan untuk melakukan investasi. Jadi gambarannya seperti itu. Dan saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau kalian bayar sejumlah sekian kepada ITB, camkan bahwa sepertiga dari biaya operasi itu adalah yang kalian tutupi. Sisanya dari mana? Dari masyarakat Indonesia yang membayar pajak. Dan yang ketiga adalah dari sivitas ITB yang melakukan usaha mandiri. Kira-kira seperti itu informasinya. Mungkin ada yang kurang, silakan. Oh ya, informasi yang saya sampaikan ini terbuka untuk publik, audited untuk tahun 2002. Sebagai informasi, kenapa 2022? Karena 2023 laporan keuangannya sedang diaudit oleh KAP independen. Kira-kira seperti itu. Pak, untuk tadi 33%-nya berapa nominalnya dan untuk keseluruhan berapa sih Pak nominalnya? Di laporan keuangan kita totalnya itu sekitar 1,9 triliun. Ya. Mungkin kalau untuk yang cuti, masa cutinya total berarti ada berapa mahasiswa Pak yang sudah terdaftar untuk masa cuti di akademik semester depan Pak? Jadi kalau tidak salah kan 182 itu yang reguler ya Pak. Sedangkan ada yang mandiri dan internasional, nah itu angkanya berapa ya Pak? Terima kasih. Baik, Saya nggak tahu. Ya. Baik, sebetulnya informasi ini tidak di saya, tetapi di Direktorat Kependidikan, dan yang saya dengar sementara ini yang sudah mendaftarkan cuti ada 2 orang. 1 orang mahasiswa S1 dan 1 orang adalah mahasiswa S2. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi ada pertanyaan lagi yang terakhir, yang ketiga. Silakan Pak Abdul. Jadi ada tadi pertanyaan mungkin belum jawab mengenai proporsi dari berapa sih UKT itu di dalam pembiayaan ITB. Tadi sudah ya. Sudah ya. Pak Anas, ya. Nah, kemudian apakah APBN saja nggak cukup? Jadi ada persepsi bahwa APBN itu sudah membiayai semuanya. Gitu. Oke, jadi gini, Bapak Ibu wartawan mungkin bisa juga memonitor ya perkembangan terkini terkait dengan pembiayaan pendidikan tinggi ya di Indonesia ini. Dalam waktu yang lalu, tanggal mungkin belasan Januari ya, muncul 19 Januari kalau nggak salah, muncul Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 ya. Di situ terkait dengan standar satuan biaya operasional perguruan tinggi, pendidikan tinggi. Nah, di situ menetapkan kebijakan tentang bagaimana penetapan UKT, ya BKT dan standar biayanya. Yang mana itu menjadi dasar buat kita untuk menetapkan tarif. Misalnya prodi ini berapa juta per semester, ya. Yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan itu nanti pemerintah akan mengestimasi berapa besar subsidi kepada perguruan tinggi. Nah, pemerintah sudah menetapkan misalnya BKT untuk prodi tertentu katakanlah 100 misalnya begitu. 100 dikalikan dengan jumlah mahasiswanya jadi tahu biayanya segitu. Nanti perguruan tinggi harus melaporkan menerima dari mahasiswa prodi tersebut berapa. Ya kan, katakanlah X. Berarti kalau gitu kita akan dicek oleh kementerian 100 dengan X gitu kan. Kalau misalnya X-nya itu di bawah gitu kan ya, berarti ada selisih. Nah, gap inilah yang namanya bantuan dari pemerintah ya, yang tadi ditanyakan itu ya. Jadi memang tergantung kepada semakin masyarakat itu membayar pendidikannya, akan semakin sedikit sebenarnya subsidi dari pemerintah. Tapi subsidi pemerintah sudah pasti ada, yaitu yang untuk 20% yang lemah ya, ekonomi lemah, dan itu sudah pasti. Dan itu adanya program KIPK, kemudian juga 20% dari UKT yang rendah, yaitu UKT 500.000 per semester dan 1 juta per semester. Itu adalah kelompok-kelompok yang disubsidi oleh pemerintah secara tinggi harus melakukannya. Nah, di antara itu sampai nanti paling tingginya, maksimumnya, itulah yang disubsidi oleh kita, begitu ya, dan juga disubsidi dari yang lainnya. Dan tentunya kita harapannya tentu kalau memang orang tua itu mampu dan nanti diidentifikasi bahwa memang kelasnya adalah kelas yang paling tinggi, ya kita harapkan bisa membayar dengan dengan tertib ya. Tentunya itu membantu negara kita juga. Demikian mungkin yang dari tambahannya,
Oke, berikutnya yang terakhir Yang 3. dari Kumparan tadi Pak, Ya. jadi dari 10 orang yang ke Dana Cita itu sebenarnya berapa? Oh, oke. Ya, lalu Baik, saya nggak munculkan angkanya ya. Saya yang jelas kalau S1 itu Mas yang tadi nanya siapa tadi? Oh, dari Kumparan Pak. Kita kan maksimum 12,5 ya. Nah, dia meminjam ya sekitar situ, gitu ya. Artinya memang dari awal dia sudah ditetapkan mendapatkan UKT kelompok paling tinggi ya, kelompok paling tinggi. Oke, Pak Anas bisa tambahkan. Oke, baik. Mungkin saya tambahkan, Dana Cita ini adalah fintech yang khusus untuk pendidikan. Jadi apa bedanya dengan fintech yang lain? Berapa jumlah yang dipinjamkan itu adalah yang terpampang di sistem akademik ITB. Jadi kalau ITB menetapkan UKT seseorang itu katakan 40 juta, maka Dana Cita itu maksimum memberikan 40, dan itu pun dana yang disetujui untuk dipinjam langsung ditransfer ke ITB, tidak melalui peminjam. Sehingga begitu Dana Cita melakukan transfer, mahasiswa itu bisa cek status akademik dia itu lunas. Gitu. Jadi tidak ada seperti peminjaman yang pada umumnya di mana mahasiswa itu menerima uangnya. Dan yang kedua, yang barangkali tidak terekspos secara eksplisit di media massa, bahwa persetujuan itu harus juga disetujui oleh orang tua atau wali mahasiswa. Jadi tidak bisa serta-merta mahasiswa datang, kemudian mengajukan, dan itu langsung disetujui. Jadi memang ada proses evaluasi, dan dari 10 itu barangkali itu hanya sebagian kecil dari total yang mengajukan dan lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima. Karena apa? Karena sistem peminjaman ini tanpa agunan. Sehingga pasti institusi ini akan melakukan penyaringan secara ketat yang ya kalau ini adalah suatu institusi yang berbisnis, pasti mereka akan memperkecil resiko. Jadi kalau ditanya berapa jumlah pinjamannya, kalau di ITB ada S2 misalnya, harganya sekitar untuk profesi misalnya itu 17 atau 18 juta, ya kira-kira seperti itu. Karena tidak mungkin mereka meminjam di atas yang terpampang di ITB. Kira-kira demikian. Ya, tadi juga pertanyaan tentang apakah yang ada default gitu ya, Mas ya. Jadi belum ada yang meminjam sebelum bulan Januari ini. Gitu ya. Jadi baru saja meminjam ya. Jadi belum ada temuan-temuan terkait dengan ada mahasiswa yang nggak bisa bayar ya. Jadi ini memang terpicu karena kita lebih mengetatkan gitu ya, sehingga mereka mencari alternatifnya. Dan memang alternatif yang lain tadi saya sampaikan seperti kartu kredit pun naik ya, kartu kredit dari perbankan-perbankan yang kita kerjasama pun naik ya, karena memang ada kebutuhan tersebut. Itu mungkin ya Mas. Oke. Baik, sebelum saya pindah nanti ke yang di daring, saya memberi kesempatan lagi sesi kedua. Saya persilakan. Baik, Bapak dari yang di belakang ya, lalu Ibu, lalu yang ketiga di sana. Mungkin nanti. Baik, silakan Pak. Mohon disebut identitasnya. Baik, Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan saya Fauzi dari Republika. Pertama penegasan Pak. Tadi kan disebutkan 182 itu masuk ke pendaftaran khusus. Maksudnya, apakah ini dia bisa tetap kuliah atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, soal sisa mahasiswa dari jalur internasional dan SBM yang teman-teman mahasiswa sebut tidak di cover gitu ya. Nah itu nasibnya seperti apa Pak? Tetap masih bisa kuliah atau tidak? Lalu yang kedua Pak, mungkin tadi kita lanjutin pertanyaan sebelumnya, apakah akan tetap dengan polemik ini, apakah akan tetap bekerja sama dengan Dana Cita atau dihentikan? Lalu yang ketiga Pak, berarti kan Dana Cita ini masuknya ke 39% ya, 39% yang kampus harus ini ya. Kayaknya Mas salah itu ya Mas ya. Berapa itu? Maksudnya kok dihubungkan Dana Cita dengan 39% itu gimana? Begini Pak,
kan kampus bisa mencari income sendiri begitu ya. Jadi disebutkan oleh Pak Anas kan ya. Nah, berarti kan dana cita masuk bagian itu atau tidak? Lalu yang kedua, berapa yang diterima oleh ITB dari dana cita? Itu Pak. Tadi disebutkan ada ceruknya. Ada ceruknya Pak, ada pasarnya. Nah itu berapa banyak? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mangga Ibu, silakan. Ya, saya cuma mau mengkonfirmasi aja Pak, karena kemarin dari mahasiswa yang berdemonstrasi itu menyatakan Ibu bahwa... dari mana, maaf? Oh, mohon maaf, saya dari Kompas TV. Oh, Kompas TV ya, makasih. Menyatakan bahwa mereka yang mengambil cuti ini masih harus tetap membayar 50% dari total biaya UKT. Tapi barusan disebutkan ternyata free sama sekali ya. Hanya memastikan itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak yang di belakang. Izin Pak, saya Yudi dari Harian Kompas Biro Jabar. Harian Kompas Biro Jabar. Kompas Biro. Iya, bertanya terkait dengan student loan. Tadi kan bagaimana ya, bagaimana tanggapan dari ITB terkait dengan student loan dan ketika student loan itu dan mungkin ada ini nggak Pak perkembangan dari Kemenko sendiri kepada ITB kegiatan terkait rencana tersebut, dan jika itu benar sudah bisa dipergunakan, apakah itu akan menutup opsi adanya pihak ketiga, sebut saja pinjaman daring dalam skema UKT ini? Terima kasih. Oke, tadi Mas yang di belakang ya. Kebetulan yang tadi yang dari Kumparan pun lupa saya berarti pertanyaannya. Apakah akan tetap bekerja sama dengan? Ya, kita akan tetap bekerja sama ya. Karena memang tidak ada masalah dengan praktek yang dilakukan tersebut. Karena memang satu pasarnya pun bukan pasar yang istilahnya untuk semua, dan ini bukan kewajiban. Kalaupun misalnya Bapak dan Ibu ada fintech lain ya yang mau bekerja sama dengan kami ya terbuka, karena kami memang membuka kerjasama tersebut ya. Jadi kalau kami melihatnya begini, Bapak Ibu, ini fintech ini adalah sebuah inovasi ya, dan kita Indonesia harus menguasai juga ya, jangan sampai nanti malah fintech dari luar yang masuk ke Indonesia ya, dan itu sangat mungkin sekali ya, sangat mungkin sekali. Dan berikutnya akan berkembang terus. Kita semakin lama semakin akan semuanya digital. Ya, tentunya hal-hal tersebut harus kita mulai edukasi ya, bahwa memang dunia ini akan begini, begitu ya. Tetapi tentunya mana yang boleh, mana yang tidak. Makanya OJK itu ada. OJK itu penting sekali posisinya dalam hal ini ya. Jadi saya pikir kita percaya sistem yang kita bangun di negara ini untuk juga tetap satu progressing ya, begitu ya. Tetapi ya progressingnya nggak kemana-mana ya. Kita belum lagi nanti masalah AI ini kan jadi isu juga kan gitu ya. Bisa banyak sekali teknologi-teknologi yang baru yang dimungkinkan untuk terjadi ya. Tadi pertanyaan yang lebih spesifik dari Mas itu apa tadi? Berapa yang diterima ITB dari kerjasama Dana Cita misalnya? Ya. Nah Mas ya, mungkin tolong jangan coba memutar balikan kata-kata ini ya. Dana Cita itu kerjasama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang gitu kan, yang memiliki permasalahan keuangan, begitu kan? Nggak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB. Pemasukan UTB ya ketika mahasiswa itu membayar, iya kan? Terus tadi katanya bagi-bagi berapa keuntungannya, nggak ada lah Mas, ya, tidak ada, oke? Dan saya pikir ini bukan ITB yang membuat pinjaman, ITB tidak membuat pinjaman sama sekali. ITB bukan organisasi keuangan, tidak, ITB tidak memberikan pinjaman. Di tempat lain, di perguruan lain di luar negeri, ada yang demikian juga. Dan itu memang diperbolehkan. Tetapi kan tentunya mekanismenya seperti apa juga di-setup sedemikian rupa ya. Tapi kita tidak sama sekali mengambil untung daripada kerjasama dengan Dana Cita ini, sepeser pun. Tapi kami justru mencoba istilahnya mengelola ya kerjasama ini agar kalaupun Dana Cita ini bekerja sama dengan mahasiswa atau orang tua, kami pun bisa mengawasinya dengan baik
ya. Semuanya juga demikian. Demikian juga perbankan-perbankan lain pun demikian, ya. Demikian tadi ya, tadi pertanyaannya. Oke, yang berikutnya dari Ibu ya. Terima kasih Ibu. Jadi memang confirm tidak ada pembayaran kalau dia cuti, dan dia tidak akan mengurangi waktu studinya. Demikian. Yang ketiga tadi tentang student loan ya. Student loan itu dulu pernah ada katanya masa zaman Orde Baru ya, masa zaman Orde Baru. Zaman dulu kita tahu teknologinya ya, dari segi teknologi finansial, apalagi IT-nya kita tahu lah masih tidak terlalu baik. Misalnya KTP ya, tentunya kan kita sekarang KTP sudah lebih baik lagi ya. Jadi bisa terdeteksi dia di mana dan seterusnya. Dan tentunya hal-hal seperti itu mungkin membuat salah satunya program student loan yang itu dilaksanakan menjadi tidak baik, sehingga memang ditutup. Tahun 2018 saya mendengar juga Presiden Jokowi juga melaunching program yang mirip seperti itu, tapi dengan perbankan ya. Waktu itu kalau nggak salah Mandiri ya, Mandiri, dan tidak berjalan juga. Waktu itu kalau nggak salah kerjasama dengan UGM awal-awalnya ya, tapi tidak bisa menyebar juga dan menjadi membantu lebih banyak mahasiswa ya. Nah, ketika kami mulai tahun 2020, kami selalu ketika perbankan ataupun mitra yang lain datang, kami selalu bertanya, punya nggak program student loan ini? Karena ada pasarnya. Jadi Mas ya, pasar itu istilahnya pasar dari segi ada yang mau meminjam di mitra-mitra tersebut. Ada. Contohnya yang seperti mahasiswa pasca sarjana itu banyak sekali. Ya. Karena mahasiswa pasca sarjana itu nggak ada ampun gitu. Karena kita menganggapnya itu sebagai private goods, ya, bukan public goods. Kalau public goods negara harus masuk, ya. Tetapi kalau private goods, ya dia harus bayar gitu. Nah, ternyata ada untuk yang pasca. Tapi kalau yang S1 nggak ada, belum ada sama sekali, karena selalu isunya adalah siapa yang menjaminkannya gitu. Siapa yang menjadi penjamin? Waktu itu kami pun bilang nggak, yang menjamin itulah universitasnya, nggak bisa juga gitu. Ya, OJK tidak memungkinkan itu. Tetapi kalau pasca sarjana berjalan, ada program namanya kuliah ya, namanya pendidikan ya, pendidikan. Dan itu sudah berjalan untuk mahasiswa pasca sarjana. Itu pun bentuknya student loan juga, ya. Tapi yang dimaksud di sini lebih kepada negara yang menyediakannya tadi, mirip seperti yang dulu pernah terjadi. Kami sebenarnya akan sangat mendukung jika itu ada, karena itu bagian daripada kepedulian negara untuk menyediakan pendanaan bagi pendidikan, begitu ya. Bahwa itu adalah bagian daripada investasi yang bersangkutan, ya, untuk nantinya kalau dia sudah selesai, kemudian dia beraktivitas dan berhasil, tentunya itu akan kembali lagi kepada negara. Dan itu saya pikir suatu hal yang masuk akal sekarang ini, enabler istilahnya, teknologinya sudah ada, ya, data tentang NIK ya satu gitu kan ya, sudah sulit kemana-mana lagi begitu kan ya, dan itu bisa di-trace terus kemana-mana, mau daftar apa-apa NIK pasti ada. Dulu mungkin bisa saja hilang begitu ya, dan sekarang mungkin bisa saja ketika dia ternyata dia bekerja di perusahaan itu, dan bisa disampaikan ke perusahaan itu yang bersangkutan menunggak ya dengan teknologi yang sekarang ini. Apalagi sekarang misalnya NPWP aja sudah pakai NIK ya. Saya pikir ini adalah kesempatan. Saya pernah di Amerika, dan juga memang isu ini adalah karena mereka memiliki yang namanya Social Security Number. Satu orang satu, mau kemanapun dikejar. Makanya mereka student loan-nya ada. Dan student loan itu sangat besar sekali bagi mereka itu. Ya, memang banyak yang default ya, dan maka karena itu memang jadi isu sekarang di Amerika ya. Tetapi itu sesuatu hal yang memang mungkin sekali terjadi, dan kedepannya kami secara formal sebenarnya sudah mendukung kepada Kementerian Keuangan dan juga Dikti ya dalam hal ini kalau mau men-set up itu. Demikian Mas. Oh, oke. Ya, saya nggak tahu seperti apa bentuknya, pun belum tahu ya. Tapi tentunya
sama si tadi, semua itu pasti ada pasarnya, Mas. Ya, kalau di sini dia bisa address yang ini mungkin bisa address yang lain kan gitu ya. Itu pasti akan tergantung pasar ya, dan tentunya kita akan evaluasi lagi nanti perkembangannya seperti apa. Baik, saya akan lanjutkan dulu dengan dari yang daring dulu ya, kesempatan buat rekan-rekan ada di daring. Jadi yang ini saya akan bacakan Pak Abduh dan mohon langsung dijawab saja karena cukup banyak gitu ya. Jadi saya bacakan ini dari Mas Anwar dari Tempo Bandung. Berapa jumlah tunggakan mahasiswa S1 dan pasca sarjana di ITB sekarang? Lalu berapa jumlah total yang menunggak? Terhitung sejak kapan dan sampai kapan tunggakan itu dihitungnya? Ini dari Tempo, Pak. Silakan, Pak. Oke, Tempo. Wah, mohon maaf kalau masalah besaran-besaran saya nggak bisa menyampaikannya karena itu terkait dengan ya ada masalah apa ya kerahasiaannya dari segi besarannya. Tetapi cukup banyak. Jadi isunya adalah bukan hanya mahasiswa yang sedang sekolah ya, tapi juga alumni ya. Alumni mungkin berkaitan dengan tadi student loan itu sangat memungkinkan sebenarnya. Jadi kalau dia mahasiswanya menunggak kemudian dibawa sampai lulus kan ya, nah, sehingga memang itu harus terjadi kesinambungan seperti itu. Ada, dan juga kita karena itu tergerak untuk semakin lama semakin memperbaiki pencatatan kita. Karena kalau catatannya nggak bagus juga ya susah ya. Misalnya kalau dulu yang paling mudah itu ijazah nggak dikasih ya. Ijazah nggak dikasih gitu ya. Dia nunggak tapi ijazahnya nggak dikasih. Tapi yang bersangkutan pun masih bisa kerja karena ada beberapa pekerjaan yang tidak perlu pakai ijazah kan gitu ya. Jadi dia bisa hilang begitu saja. Tetapi banyak ya angkanya saya tidak bisa sampaikan kepada Tempo tadi ya. Tempo ya. Tapi cukup besar sehingga menjadi concern begitu ya. Dan kita juga laporkan ke BPK ya terkait dengan hal ini ya, dan juga ke kementerian ya bahwa memang ada piutang, dan di dalam laporan keuangan pun ada. Tapi memang kan piutangnya di situ mungkin gabung ya antara piutang yang kerjasama dan juga piutang mahasiswa ya. Demikian mungkin ya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Bahri, parbuabua.com, Media Sumatera Utara. Selamat siang, berikut pertanyaan saya. 1. Tolong dikonfirmasi, isu ini mencuat karena ITB mendorong mahasiswa yang tidak bisa bayar semesteran untuk cuti atau ambil pinjol. Bagaimana sebenarnya sikap ITB terhadap ini? Yang kedua, pinjol ini sarana keuangan untuk orang yang tidak bisa akses kartu kredit. Sejak kapan ITB bermitra dengan Dana Cita? Lalu selain Dana Cita, memang skema pembayaran apa saja yang bisa diterima mahasiswa? Dan yang ketiga, isu semacam ini dinilai akibat minim koordinasi antara PTNBH dengan kementerian. Profesor Nizam Dijandikti telah mengkritik sistem ini. Bagaimana tanggapannya? Mengkritik sistem ini, Pak Nizam, mengkritik kurangnya komunikasi, ya, Pak. Oke, baik. Saya nggak dengar tentang itu ya. Tapi kami komunikasi ya dengan Dikti, pasti komunikasi terus ya. Sejak munculnya isu ini, dan kami sampaikan yang dimaksud adalah ini ya, dan tentunya ini salah satunya juga ya diskusi-diskusi berlanjut sehingga membangkitkan kembali semangat untuk men-set up yang namanya student loan ya. Terkait dengan tadi lebih banyak pertanyaannya ya, sebenarnya yang terjadi adalah memang kami mengketatkan masalah piutang ini dengan kita mengintroduksi tidak bisa mengakses perwalian jika dia belum bayar sama sekali. Ada mahasiswa orang tua yang sudah mencicil, kami tidak sentuh. Tapi ada yang sekian ratus itu tidak membayar sama sekali. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Anas, pernah dikumpulkan bulan November ya, 1.000 orang, begitu ya. Nah, dampaknya tadi baru sekitar 300-an, yang lainnya belum. Jadi memang perlu ada semacam istilahnya apa ya, pencetus gitu ya, supaya mereka sadar gitu ya. Ayo, ini ada masalah nih, ayo kita bicarakan. Kira-kira gitu ya. Karena untuk akses semuanya itu kan sulit ya.
satu demi satu ya. Dan sebenarnya salah satunya juga teman-teman dari kemahasiswaan itu membantu untuk benar mengidentifikasi mana yang benar-benar dari awal menunggak itu karena tidak mampu, dan itu sudah ditangani gitu ya dengan adanya beasiswa, cicilan dan seterusnya. Tetapi memang masih ada yang tidak sama sekali. Nah, ketika itu masih menunggak dan dia coba buka sistemnya untuk dia perwalian, di situ bilang Kak, Anda masih menunggak, sehingga memang diberikan alternatif. Kalau memang masih menunggak, bayar dulu gitu kan, dengan ada beasiswa, ada cicilan, ada perbankan pakai kartu kredit, dan termasuk juga ada dana cita. Bukan otomatis terus kemudian harus menggunakan dana cita gitu ya. Jadi ini alternatif ya dari yang tadi ditanyakan di dan datanya terkait dengan perbankannya, mungkin Pak Anas bisa cerita ada berapa banyak tuh yang betul. ITB bekerja sama dengan 8 mitra perbankan, dan mungkin yang tidak banyak terekspos itu adalah sebetulnya alternatif keuangan dari perbankan ini ada yang jauh lebih menarik dari dana cita. Jadi ada 3 rekan kami yang menawarkan beban bunga sampai 0%. Itu barangkali salah satu kenapa dana cita ini sebetulnya memang pangsa pasarnya berbeda, begitu. Jadi data ini terbuka dan ada di homepage Direktorat Keuangan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat semua mitra yang bekerja sama kami dan juga fitur-fitur yang mereka tawarkan. Jadi itu karena kami buka, kita tidak menggiring, dan itu pure mahasiswa, orang tua yang mengajukan aplikasi. Dan sekali lagi, kerjasama ini tidak ada unsur pemasaran dari kita. Ya, jadi kita tidak ada menerima apapun dari mitra karena yang kita terima itu murni adalah UKT. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan UKT mahasiswa itu sebesar 29%, ya itulah yang kami terima dari mahasiswa begitu. Sedangkan pendapatan lain itu ya dari kegiatan kami melakukan tridharma, kerjasama pendidikan, melakukan penelitian dengan hibah bersaing, bisa dalam negeri, luar negeri, dan juga dana-dana pengabdian masyarakat. Tentunya sekitar 3% itu dana dari beasiswa, dan juga beberapa filantropi yang memang menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk diputar oleh ITB. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui, ITB juga punya unit BPUDL yang memang mengelola dana abadi. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Anas, Pak Abdul. Ini pertanyaan berikutnya dari Eugenie, Metro TV. Sebenarnya mirip-mirip dengan pertanyaan yang tadi, tapi saya bacakan saja. Bagaimana skema kerjasama antara ITB dengan Dana Cita? Seberapa jauh peran Dana Cita dalam skema biaya pendidikan lewat pinjaman ini? Pertanyaan berikutnya, apa konsekuensi dari mahasiswa yang menunggak? Nah itu Pak. Kayaknya sudah berulang kali ya disebutkan ya, mungkin kecuali ibunya mau ada mana yang belum jelas gitu ya. Saya pikir kerjasamanya adalah tadi ditanya sejak kapan, kita kerjasama sejak bulan Agustus ya Pak Anas, bulan Agustus, tapi memang baru dimanfaatkannya bulan-bulan Januari ini oleh mahasiswa tersebut. Sedangkan yang tadi apalagi seberapa jauh peran Dana Cita dalam skema biaya pendidikan lewat pinjaman? Ya kecil sekali ya, itu kan hanya sebagai alternatif saja ya. Tadi hanya 10 orang yang mencoba bekerja sama dengan Dana Cita ya. Jadi bukan hubungannya Dana Cita membantu ITB. Ingat ini jangan disalahartikan ya. Dana Cita itu mitra berhubungan langsung dengan mahasiswa, dengan orang tua gitu ya. Kemudian baru setelah itu dananya ditransfer ke ITB sebagai pembayaran daripada biaya perkuliahan ya, bukan terus juga ada apa persentase keuntungan, tidak ada sama sekali ya. Konsekuensi dari masuk menunggaknya Bapak? Yang ya tadi kalau konsekuensi menunggak tentunya harus datang ke kami dan menyatakan kenapa masih menunggak, apa permasalahannya, itu kita gali dulu. Itu yang pertama ya. Tentunya harus. Kenapa? Karena tadi mungkin ada pertanyaan juga yang saya lupa jawab. Ketika mahasiswa itu mau ngambil sebuah program di sini, orang tuanya itu menandatangani materai akan membayar.
itu adalah janji, ya, janji orang tua kepada ITB, gitu ya. Kemudian jika misalnya orang tua itu ada kesulitan tidak bisa melaksanakan kewajibannya tersebut, harusnya datang ke kita, ini kami punya masalah. Tentunya kita punya channel untuk bagaimana menyelesaikannya. Jangan channel hanya melihat di klik-klik saja. Ya, yang sering kan, aduh, ini klik aja gitu. Enggak, datang ke tempat kami. Di sana nanti ada hubungkan dengan Direktorat Kemahasiswaan untuk masalah beasiswanya, gitu kan ya. Sehingga memang bisa terpecahkan. Tapi kalau semuanya virtual susah juga, ya. Tentunya harus komunikasi ini yang kita bangun. Tadi isu terkait dengan Pak Nizam menyampaikan tentang komunikasi, ya. Ya, jelas tadi Ibu Rektor juga menyampaikan ya, komunikasi ini barang yang mudah disebut ya, tapi sulit untuk dilaksanakan. Seperti kami ketika mau melaksanakan yang 700 ini di hold untuk perwaliannya, kami sudah sampaikan kepada dekan-dekan fakultas ya, yakin ini kita bisa kita eksekusi supaya dibantu gitu. Supaya dibantu nanti supaya lancar ya, bahwa teman-teman yang 700 ini bisa diakses, dikomunikasikan, tolong supaya lapor apa. Nah, kalau sudah lapor, setelah tadi ada solusinya, mereka mungkin dibantu, tetapi ada juga berikutnya mereka mau bayarnya bagaimana selanjutnya, gitu ya. Solusinya apa? Misalnya dikurangi atau ya mereka mencicil begitu kan. Semuanya bisa dibicarakan gitu ya. Tentunya dengan setiap kasus berbeda ya, tidak semuanya disamakan ya. Ada kasus yang wah ini nggak bisa sama sekali. Ya tentunya harus diupayakan semaksimal mungkin. Tapi ada yang nggak bisa, ini harus dibantu ya. Case by case, nggak bisa kita bilang semuanya harus masuk, nggak bisa. Kenapa? Karena banyak orang tua dan mahasiswa yang lain yang sudah setengah mati berupaya untuk membayar tepat waktu, Bapak Ibu sekalian. Orang tua kalau punya anaknya sekolah, dia akan bekerja keras untuk supaya anaknya tidak terbebani masalah, wah nggak bisa akses karena saya nggak bayar. Itu enggak, sebagai orang tua. Dan itu banyak sekali yang melakukan itu. Masa kita tidak mengapresiasi orang tua dan mahasiswa yang seperti itu? Bisa saja mahasiswanya juga kerja untuk supaya bayar. Kita nggak pernah tahu. Tetapi dia tidak pernah itu menjadikan masalah. Ya kan? Yang ini adalah yang belum melaporkan apa permasalahannya kepada kami. Sehingga kami harus dapatkan dulu apa masalahnya supaya bisa dibantu. Ya, demikian mungkin. Ya, ini yang terakhir dari daring Pak, Mas Abi dari Detik Jabar. Tadi dibilang bahwa karena berhubungannya dari Dana Cita tidak jadi opsi utama, akan tetapi dapat laporan dari mahasiswa bahwa Dana Cita direkomendasikan lewat laman situs yang biasa mahasiswa membayar. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, direkomendasikan termasuk dengan jalur-jalur yang lain. Ya, bukan kalau nggak ini ke sini ya, bukan gitu. Tapi ini ada alternatif, salah satunya Dana Cita. Tapi memang Dana Cita ini satu hal yang memang masih mungkin tidak begitu jelas bagi masyarakat awam, karena memang suatu hal yang baru, ya. Tapi memang stigmanya sudah nggak bagus kalau disebut pinjol gitu ya. Pinjol itu memang tidak bagus stigmanya. Makanya memang sepertinya Dana Cita pun tidak ingin disebut sebagai bagian daripada pinjol, karena memang tujuannya bukan itu, ya. Tujuannya bukan itu. Justru tujuannya mengisi kekosongan daripada pendanaan pendidikan yang belum ada, yang mereka bisa kontribusikan, dan itu bagi yang memang pasarnya tepat, gitu ya, pasarnya tepat. Dan dia pun bekerja sama dengan perguruan tinggi atau kampus-kampus agar tidak istilahnya sembarangan mahasiswa bisa dia bayar UKT-nya dengan pinjol di tempat yang lain yang ilegal, bisa nggak? Sangat mungkin sekali. Tetapi tidak dikendalikan. Tetapi kalau Dana Cita justru karena bekerja sama dengan kampusnya akan selalu dimonitor. Ya. Baik, terima kasih. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Jadi saya buka lagi sesi di ruangan. Ya, silakan Mbak.
Pak, saya Emil dari bandungbergerak.id. Nah, dari beberapa mahasiswa yang saya wawancarai, ada yang sampai tunggakannya 107 juta, kemudian juga dari beberapa mahasiswa lain yang ada di aksi kemarin tuh mengeluhkan gitu ya. Dari tunggakan yang banyak itu, kemudian ada beberapa mahasiswa yang jalurnya mandiri, kemudian ada yang melalui jalur reguler gitu. Pertama-tama mereka mengeluhkan bahwa kenapa mahasiswa itu sangat sulit untuk mengajukan penurunan atau penangguhan UKT gitu. Jadi tiap kali mengajukan dan sudah mengapli berbagai misalnya esainya kemudian mendata bahwa mereka punya kekurangan A, B, C, D gitu, tapi itu sama sekali tidak membantu gitu, sama sekali tidak ada tanggapan dari ITB dan ditolak gitu. Kemudian sebenarnya skema pengajuan penurunan UKT itu seperti apa sih Pak? Jadi kenapa mahasiswa selalu ditolak gitu? Jadi dari beberapa mahasiswa yang saya temui juga, mereka selalu mengeluhkan itu kenapa sama sekali tidak ada penurunan gitu dari ITB. Bahkan misalnya yang reguler, dari 12,5 juta paling tidak mereka pengen menurunkan gitu sampai 10 juta misalnya gitu. Karena orang tuanya kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Kenapa tidak ada itu dari ITB gitu? Mungkin boleh dijelaskan. Baik, makasih Bu. Ya, jadi prosesnya itu pasti ada dan transparan. Bahkan keluarga mahasiswa pun ikut serta membantunya. Yang jelas, bukan berarti semua mahasiswa yang minta pengurangan UKT ditolak. Betul nggak? Ya Bu ya? Bu ya? Ibu tadi kan bertanya. Ya saya mau tanya dulu nih Bu. Apakah artinya setiap mahasiswa ITB yang meminta penurunan UKT ditolak semua? Atau hanya kasus-kasus tertentu, Bu? Ini tolong pertanyaannya diperjelas, ya. Betul, mahasiswa yang ditemui oleh Ibu bilang begitu. Ya, apa artinya dengan demikian itu semua mahasiswa ditolak? Ya, berarti kan kasus, Bu. Ya, kalau kasus kita bicara kasus gitu. Kenapa yang bersangkutan ditolak? Tentunya kan pasti ada prosedurnya. Dan terus terang, Ibu, ya, bukan hanya masalah ini. Untuk bisa mengakses pendidikan dengan mudah dan murah itu bukan hanya di ITB saja, dimanapun terjadi itu, ya. Namanya kan upaya, gitu ya. Tapi ketika kita harus melakukan proses itu kan ada caranya. Kenapa kok yang bersangkutan dikasih? Kenapa yang ini nggak dikasih? Kalau kita tidak ada standar yang seperti itu, temuan Pak, Bapak Ibu sekalian, mungkin terjadi yang bersangkutan tidak masuk kriteria itu. Kalaupun ada, misalnya, oke, harus ada tambahan bukti-bukti sehingga yang bisa dimasuk dalam kriteria. Ya, saya nggak mau membuka hal-hal yang kurang bagus ya terkait dengan proses ini. Tapi bukan berarti kalau kasus itu berarti ITB tidak melakukan penurunan UKT. Ini yang tolong diluruskan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, ITB sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa membantu mahasiswa itu kuliah dengan uang juga yang membayarnya. Tetapi kalau memang ada kasus-kasus seperti yang tadi juga Ibu sebutkan mandiri segala macam, mandiri atau kelas internasional itu adalah memang dari awal di set up kelas yang tidak disubsidi. Jadi memang dari awal sudah harus mengatakan saya mampu di situ. Jangan dari awal sudah tahu itu tetap maksa, gitu kan? Tapi kalaupun maksa harus cari dong upayanya bagaimana supaya bisa membayar itu, bukan juga dengan cara kita dibilang malah tidak membantu gitu kan ya. Kita bantu tetapi tentunya yang istilahnya sesuai dengan proporsional lah. Karena ada teman-teman yang lain, orang tua yang lain yang sudah jungkir balik untuk bisa menepati kewajibannya. Itu bagian daripada keadilan sosial. Ya, kalau kita hanya menguntungkan beberapa pihak saja, itu ya kita salah begitu. Kita ini kan organisasi ataupun institusi pemerintah yang memang harus akuntabel, ya. Semuanya ini diperiksa, ya. Semuanya ini diperiksa. Enggak, kalau salah aja, contoh saya ceritakan ya. Ada kita memberikan misalnya pengurangan kepada pegawai ITB. Ya, pegawai ITB. Kalau salah aja kita bilang ini harusnya dapat pengurangannya 5 juta, kok jadi 10? Enggak sesuai dengan aturan nih. Temuan itu. Ya, karena semua itu ada ininya ada SOP-nya, ada kriterianya semua. Jadi kalau dia tidak masuk artinya memang dari awal tidak masuk.
Begitu. Nah, sekarang masalahnya kalau dia emang ingin terus bagaimana untuk bisa sekolah dan membayar, banyak jalan yang lain. Bukan hanya sekedar pengurangan UKT. Bisa kerja. Ya, bisa kerja dia. Bisa juga dapatkan dengan dari kaunian misalnya begitu. Jadi alternatifnya banyak dan itu harus dibicarakan, Bu. Bukan tidak dapat terus ceritanya kemana-mana. Disampaikan pada kita apa isunya, tentunya solusinya harus ada. Demikian ya, Bu ya. Ya. Oh ya, Pak Anas. Baik, Bapak Ibu sekalian, skema penurunan UKT ini memang diatur oleh Permendikbud, maaf. Dan setiap universitas ini diberikan kebebasan untuk menentukan kebijakan. Dan sebagai informasi, mekanisme penurunan UKT ini kami menerapkan suatu formula, di mana formula ini dipertanggungjawabkan kepada semua auditor yang ada di lingkungan Dikti. Jadi dari Itjen, dari BPK, termasuk auditor internal. Dan mereka kami presentasikan. Dan kalau misalnya ada, saya sudah mengajukan ditolak, itu artinya dari formula yang ada, itu adalah mahasiswa lain yang lebih appropriate untuk menerimanya. Gitu. Jadi selama ini kami tidak pernah mendapatkan temuan mengenai bagaimana cara menetapkan penurunan UKT, karena kami basisnya adalah data. Dan data ini kita manipulasi, keluar suatu, kita menyebutnya indeks ekonomi. Jadi dari indeks ekonomi itulah kemudian kita bisa menentukan siapa yang mendapatkan, siapa yang belum mendapatkan. Sehingga kalau misalnya ada seseorang yang merasa sudah mengajukan dan tidak mendapatkan keringanan itu, maka ada mahasiswa lain yang lebih membutuhkan. Ya, jadi penetapan ini kita tidak pakai perasaan, kita tidak pakai suatu subjektivitas, tetapi semuanya ada aturannya, dan itu akuntabel, kira-kira seperti itu. Dan setiap akhir semester memang mahasiswa berhak untuk mengajukan, ya, dengan memasukkan berbagai macam data, dan dari data itulah kemudian kami olah. Tentunya data itu kami verifikasi, dan ada beberapa kasus gagal administrasi. Misalnya data utama itu adalah pendapatan orang tua, kalau itu tidak ada ya kita tolak begitu. Karena memang utamanya adalah bantuan ekonomi. Kemudian kalau itu sudah lengkap, masuklah ke suatu proses perhitungan, dan dari perhitungan itu kemudian akan menentukan go not go begitu. Jadi sekali lagi mohon dipahami bahwa kami dalam menentukan penurunan ini sama sekali tidak melibatkan perasaan. Gitu. Terima kasih. Saya rasa satu lagi barangkali di dalam, ya silakan sebelum saya pindah lagi ke daring. Ya baik, satu, ayo dua ya, baik. Halo Pak, selamat siang. Dari? Saya Revan Kak, saya mahasiswa ITB juga, tapi di sini sebagai pers mahasiswa. Pak, beberapa kali juga saya ikut dan udah bertemu Pak Anas untuk ketiga kalinya hari ini. Di sini saya bertanya untuk memastikan sesuatu hal, meminta kepastian dari bapak-bapak. Oke, bapak-bapak punya rencana kan, dan seharusnya pasti memikirkan kondisi mahasiswa dalam perencanaannya. Itu positive thinking saya. Namun terdapat beberapa pertanyaan yang masih membingungkan buat saya gitu Pak. Seperti, oke, bapak-bapak melakukan sosialisasi pada bulan November. Saya sudah melihat isi konten dari sosialisasinya yang tertulis di situ tidak bisa melakukan perwalian. Sementara di peraturan rektor tahun 2023 yang Oktober kemarin disahkan, dan itu sosialisasi bulan November itu untuk mensosialisasikan peraturan tersebut kan Pak? Tapi kenapa dalam isi peraturan tersebut tertulisnya tuh tidak bisa melanjutkan semester berikutnya? Itu kan suatu hal yang berbeda gitu. Dan yang saya tahu ya Pak ya, ketika melakukan sosialisasi suatu peraturan ya harus sama isinya gitu dengan isi peraturannya. Dan menurut saya itu hal yang berbeda gitu. Saya bingung. Emang boleh ya? Emang etis ya kayak gini? Itu satu. Terus kedua, saya sudah melihat skema terkait mengassess ulang kesanggupan biaya UKT. Wah, itu hal yang bagus, Pak. Saya yakin itu hal yang bagus. Namun
belum ada jawaban konkret gitu ya. Bapak-bapak kemarin hanya memberi klarifikasi bahwa ya kami tidak berniat untuk melakukan shock terapi semacamnya. Namun masih belum terjawab kenapa harus dilakukan setelah FRS, kenapa tidak sebelum FRS gitu, si assessment tersebut. Terus ketiga, saya cukup kecewa kemarin mendengar ada seseorang gitu ya, mengeluarkan statement ya, logikanya ketika mendaftar, utamanya mendaftar mandiri gitu ya, ketika mendaftar kuliah, utamanya mendaftar lewat jalur mandiri, harusnya sadar akan konsekuensi biaya yang dikeluarkan. Ya, sangat disayangkan gitu ketika perguruan tinggi negeri yang merupakan lembaga negara gitu ya, yang harus memfasilitasi pendidikan yang dapat diberi luas-luasnya gitu ya, malah menggunakan logika itu sebagai ya penjalan sistemnya gitu, kayak sangat disayangkan gitu. Ini kan harusnya tanggung jawab negara ya untuk menjalankan pendidikan. Nah, mungkin ya sekilas aja gitu ya, suatu hal yang masih menghantui pikiran saya kenapa hal-hal ini bisa terjadi. Saya nggak akan memberi tanggapan apa-apa, silakan Bapak beri jawaban akan hal tersebut. Terima kasih. Mungkin langsung ya Pak ya. Ya, saya nggak ikut serta ya, di acara itu. Saya juga nggak mengerti tentang konteksnya ya. Jadi saya tidak akan berkomentar tentang itu. Tapi terima kasih sudah mengikuti ya perkembangan yang ada. Dan itu tentunya harus dikomunikasikan dengan baik. Kan Anda kan sebagai pers ya, bukan yang lain gitu ya. Jadi kan belajarnya adalah belajar jurnalistik ya. Jadi tolong mungkin itu dilakukan dengan teman-teman yang ya di lapangan terutama ya, di lapangan. Bahwa ada misalnya peraturan terkait ya yang mungkin itu disampaikan ya, bahwa yang seperti ini seperti apa pemahamannya dan seterusnya ya. Tapi yang jelas sebenarnya bahwa setiap orang kan boleh ya berkomentar, boleh berpandangan ya, tetapi kita semuanya nanti akan apa yang diputuskan untuk dieksekusi ya. Dan kemarin kan sudah kita semuanya memiliki kesepahaman ya. Saya sendiri belum tahu detailnya ya kan, karena belum ada komunikasi saya dengan rektor lebih detailnya apa saja yang dieksekusi, tapi itulah yang sudah disepakati dengan semua. Istilahnya Anda kan ikut dari awal nggak di ruangan itu, mungkin kan ya pastilah ada gonjang-ganjingnya seterusnya, itu kan adalah dinamikanya, tapi kan yang penting terakhirnya apa kesepakatannya itu ya. Nah, kesepakatan itulah yang mungkin menurut saya perlu diteruskan ya untuk kita tindak lanjuti, bahwa jikapun misalnya ya perlu ada perubahan-perubahan daripada peraturan rektornya, jika Anda punya catatan silahkan juga disampaikan ya. Misalnya ya yang kemarin itu dengan demikian perlu didukung oleh peraturan rektor misalnya ya, untuk supaya bisa terlaksana dengan baik. Itu kita berikan positif lah tanggapannya ya, Mas. Ya. Pak, mungkin Pak Anas ya, yang memang kita kan bertemu 3 hari berturut-turut Pak. Oke, yang nomor 1 mungkin Pak apa namanya udah dikasih ya, kalau misalkan merasa ada yang salah, ke poin nomor 1 saya tadi ya lakukan sesuatu lah buat itu. Oke, cuma untuk hal yang kedua gitu ya, pertanyaan kedua saya, kenapa skema ini nggak dilakukan sebelum FRS aja gitu? Kenapa itu belum diberi kepastian gitu? Skema si asesmen ulang terkait kesanggupan bayar UKT itu belum diberi kepastian yang jelas. Nah, mungkin tolong yang ini menurut saya sangat penting gitu ya, karena rencana tersebut bagus dan pasti membantu mahasiswa, tapi ya aneh aja gitu kenapa harus dilakukan setelah FRS. Ya orang-orang pasti berpikir liar, wah ini mau shock terapi ini. Cuman kan bapak-bapak kemarin bilang enggak, bukan shock terapi gitu ya. Makanya nah saya bertanya secara lebih jelas gitu ya, kenapa nggak dilakukan sebelum FRS gitu? Kenapa tidak sedari awal? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti strict peraturan ya memang itu apa adanya. Artinya pada saat melakukan PRS tidak bisa melakukan perwalian. Dan tentunya kenapa ada relaksasi sampai PRS, itulah kebijakan yang diambil oleh
Bu Rektor lewat WRAM, dilanjutkan ke Didik, dan saya mengetahuinya. Sebetulnya ini sudah disampaikan kemarin sore, bahwa regulasi itu adalah yang utama, pertama dieksekusi. Begitu pada saat melihat kondisi yang ada kebijakan yang diambil Bu Rektor misalnya untuk merelaksasi ini. Begitu. Jadi sebetulnya itu. Jadi kalau dibilang apakah ada peraturannya, kan sudah dijelaskan eksplisit baik di Permendikbud 25 maupun di peraturan rektor tentang BPP, itu memang ada ketentuan mahasiswa itu wajib untuk melunasi setiap semester, begitu ya. Dan itulah yang kita lakukan. Kembalikan kepada regulasi, pertama waktu sosialisasi, saya sampaikan bahwa masa pandemi sudah berlalu dan pemerintah mengangkat relaksasi peraturan-peraturan yang ada, maka kita coba mengimplementasikan kembali aturan yang ada. Kemudian kalau sesuai aturan ya memang tidak boleh, atau bukan tidak boleh, tidak bisa melakukan perwalian. Nah, kemarin Bu Rektor kebijakannya, oke, kita extend sampai PRS. Jadi itu. Jadi stick by the rule first. Begitu melihat kondisi yang ada, Rektor mengambil kebijakan. Gitu. Baik, berhubung waktunya sudah mendekati akhir ya, ini saya bacakan pertanyaan terakhir dari daring. Satu lagi? Atau ya, yang ini barangkali Pak, yang terakhir dari daring. Dari Mbak Tias, dari Media Tirto. Satu, terkait skema student loan yang mirip dengan negara maju, kapan akan diaplikasikan? Lalu bagaimana ITB mendapat jaminan bahwa nantinya uang akan dibayarkan setelah mendapat pekerjaan? Karena seperti diketahui, sarjana memiliki porsi tingkat pengangguran terbesar. Yang kedua, apakah tidak timbul kekhawatiran kasus student loan negara maju akan mengambil RI? Nah ini Pak. Saya belum tahu pastinya seperti apa, tetapi yang jelas Bapak Ibu sekarang sudah lihat juga di berita ya, bahwa Ibu Sri Mulyani pun menyampaikannya ya. Ya kita tunggu saja. Pasti kita harus percaya ya kepada Bapak Ibu yang di atas sana, yang pasti memang bidangnya ya, mengetahui semua permasalahan-permasalahan termasuk risiko-risikonya ya, yang sifatnya nasional ya, bukan hanya sekedar hanya ITB aja ya. Jadi saya pikir itu banyak sekali pertimbangannya yang harus dikaji ya, terkait dengan ITB sih mungkin relatif sedikit ya orangnya, tapi kalau seluruh Indonesia ya, dengan dinamikanya demikian gitu kan, saya pikir itu pasti kebijakannya akan lain, dan saya pikir kita serahkan saja, kita tunggu sebenarnya ya, bahwa ada lesson learn dari negara lain, yaitu yang salah satunya yang bisa kita pelajari lebih dahulu untuk bisa nanti menetapkan model yang seperti apa yang akan diterapkan. Saya mendengar bahwa sudah ada beberapa masukan-masukan alternatif-alternatif model yang sedang dikaji tersebut, dan itu pun dari beberapa negara. Demikian. Baik, terima kasih Pak Abduh. Karena waktunya sudah habis, maka dengan demikian acara kami tutup, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu wartawan. Mudah-mudahan acara hari ini memberikan klarifikasi ya dari perkembangan yang sedang terjadi selama beberapa hari terakhir. Demikian saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian.